Sahabat Nadi yang terkasih, jumpa lagi dalam edukasi rohani dalam minggu ini. Tahun ini Hari Raya Pentakosta jatuh pada hari Minggu 5 Juni tahun 2022. Pada peristiwa Pentakosta, semua murid Yesus telah mendapat anugerah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memampukan dan menguatkan para murid untuk memberitakan kabar gembira keselamatan kepada segala bangsa. Roh itu pula yang membuat hati para murid semakin berkobar-kobar dalam iman mereka dan semakin teguh dalam pewartaan mereka. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas bagaimana sekitar peristiwa Pentakosta itu sendiri dan apa akibatnya dari turunnya Roh Kudus atas para rasul dan gereja sampai saat ini. Sebelum meninggalkan dunia dan kembali kepada Bapa, Yesus telah menjanjikan kepada para murid akan datang Roh Kudus yang akan meneruskan karyanya. Para murid akan menerima Roh-Nya sendiri dan Roh itu datang dari Bapa. Roh itu akan menerangi dan membantu para murid serta akan menguatkan para murid untuk menghadapi segala cobaan yang akan datang. Sesuai dengan pesan Yesus pada saat kenaikannya, para murid pulang ke Yerusalem dan menunggu di ruang di tempat mereka menumpang sambil menantikan janji akan Roh Kudus itu. Roh Kudus sering juga disebut Roh Kristus dalam Roma bab 8 ayat 11. Atau juga Roh Tuhan 2 Korintus 3 ayat 17, atau disebut juga Roh Allah. Roh Kudus juga sering disebut Parakletos yang berarti penolong dalam Yohanes bab 14 ayat 16 dan 26 dinyatakan dengan sangat jelas. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Ia adalah roh penghibur yang berasal dari Allah dan Putra. Ia adalah daya kekuatan Allah yang mengangkat dan mengarahkan hidup kaum beriman. Dalam Alkitab dikisahkan bahwa Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Minggu Pentakosta di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 5. Pentakosta adalah salah satu perayaan besar agama Yahudi. Pentakosta dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah, pembebasan dari Mesir. Pada saat itu, Pentakosta dirayakan sebagai hari raya syukur atas tuaian hasil bumi pertama yang sekaligus dipandang sebagai peringatan akan perjanjian, yakni peringatan akan turunnya hukum Taurat kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Dalam gereja Katolik, Roh Kudus turun atas para rasul pada hari ke-50 setelah Yesus bangkit, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Roh Kudus yang sama juga kita terima saat kita dibaptis dan secara eksplisit diungkapkan pada saat kita menerima sakramen Krisma. Turunnya Roh Kudus atas para rasul membawa beberapa akibat yang sangat penting untuk kehidupan gereja. Yang pertama, para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Dengan kata lain, dengan bantuan Roh Kudus, mereka dengan berani gagah perkasa untuk mewartakan kabar gembira kepada segala makhluk. Yang kedua, para rasul menjadi manusia baru. Mereka melepaskan rasa takutnya dan sekarang mereka berani memberikan kesaksian secara terus terang tentang rencana Tuhan. Hati mereka penuh dengan pujian. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini mendengarkan bagaimana para rasul berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Dengan ini mau ditegaskan bahwa sejak saat itu para rasul juga berubah secara batiniah. Pada saat itu
mereka diilhami oleh Roh Kudus dan mulai mengerti dengan baik isi kitab suci. Dengan demikian, Roh Kudus memberikan peran yang sangat penting sebagai penerang kepada umat beriman untuk mengerti tentang rencana Allah dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, Roh Kudus inilah yang menghidupi gereja dalam persiarahannya sekarang, kini, dan sepanjang segala masa. Demikianlah edukasi rohani kita pada minggu ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat nadi sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.